Ini si Dani kagak datang-datang nih. Di mana ya? McDani! McDani! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kenapa, Pak? mana lu? Hah? Dari mana pakai baju gini? Tadi saya tuh dikabarin ada temen meninggal katanya. Tapi akhirnya saya balik lagi, Pak. Kenapa? Nggak jadi dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Nggak jadi pas saya datang, bangun lagi dia. Karena saya tagih, utang lu masih banyak. Oh iya ya, gitu. Lah, Bapak nih peci, baju kok, keren banget. Udah kayak marbot masjid. Ini Bapak dari mana? Rapi gini. Tadi saya ini dari masyarakat. Ngapain, Pak? Ini kan sedang kampanye. Jadi sedang menjelaskan ke masyarakat program-program untuk masyarakat nantinya. Ya. Jadi ya langsung saya ke sini ketemu sama McDani nih. Oh jadi udah sosialisasi Bapak? Sosialisasi itu terus kita lakukan. Hampir setiap hari berarti Bapak ya? Hampir setiap hari kita lakukan. Sudah habis berapa uang Pak? Tapi kita buka dulu seperti biasa ya Pak. Oke. Masyarakat Indonesia sudah nunggu. Kembali lagi masih di KUA, kantor urusan apapun. Semua masalah selesai di sini. Tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan juga buat Pak Hari, karena Pak Hari tiap hari ketemu masyarakatnya loh. Gokil. Itu ketemu masyarakat kampanye atau di rumah lagi banyak masalah Pak? Kampanye ini, McDani ya kan? Iya. Terus istri gimana Pak, ditinggalin terus? Support saya, saking supportnya. Tiap hari saya disuruh pergi dari rumah. Enak ya kalau punya istri support, kitanya suruh keluar terus ya Pak. Itu yang paling penting, harus mensupport suaminya. Iya betul sekali. Terus harus mensupport juga suaminya supaya bisa berguna untuk masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya tapi ini ada satu kejadian yang kayaknya nggak jadi suami Pak. Nggak jadi menikah. Karena ada berita seorang laki-laki, dia seorang buruh pabrik kalau tidak salah. Itu seminggu lagi mau menikah, tapi Tuhan berkehendak lain, pernikahannya nggak jadi, udah nyebarin undangan, dia meninggal akibat dari ditabrak sama pelaku pembalap liar Pak. Itu sampai meninggal dunia. Di mana itu? Di daerah Bogor Pak. Oh. Di daerah Bogor. Kasihan dia seminggu nggak jadi karena ada balapan liar. Dia jadi korban pembalap liar. Tapi si pembalapnya juga meninggal, katanya kalau tidak salah, mohon maaf, kepalanya putus Pak. Innalillahi. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya Pak ya. Amin, amin. Tapi ada teman saya juga Pak, seminggu lagi mau menikah nggak jadi juga Pak. Kenapa? Itu karena cewek liar Pak. Beda dong itu namanya McDani. Beda Pak, yang saya pengen tanya nih sebenarnya gimana sih nih secara hukum gitu ya, pelaku-pelaku pembalap liar ini, terus yang jadi korbannya juga, terus statusnya gimana, pertanggungjawabannya ke siapa gitu Pak? Memang McDani ini sering terjadi ya di kalangan masyarakat kita, apalagi ini mendekati bulan suci Ramadan nih. Ya, jadi maraknya balap liar ini memang sedang ditangani oleh pihak berwajib, baik kepolisian, kemudian juga masyarakat sendiri. Betul. Ya, jadi tidak hanya terkait tawuran saja. Ya, balap liar ini, apalagi tadi McDani sampaikan di Bogor terjadi balap liar. Dua-duanya meninggal dunia. Betul sekali. Ya, jadi semua pemerintah ini kan sudah mengatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Berlalu Lintas nih, tentang, saya ulangi, tentang Undang-Undang Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, nah ini masyarakat harusnya bisa mematuhi. Terutama adalah dengan adanya kegiatan balap liar yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Ya. Jadi kalau menurut saya tentunya
kita sendiri, tidak hanya pihak berwajib, Iya. masyarakat harus berperan aktif. Betul sekali. Jadi kalau sekiranya sudah melihat akan adanya balap liar, masyarakat harus peran aktif menghubungi pihak berwajib. Betul. Kemudian tentunya juga adalah bagaimana pengendara sendiri juga harus bisa mematuhi aturan. Betul sekali. Dan kayaknya untuk masyarakat juga yang paling penting itu sebenarnya masyarakatnya ya Pak ya. Maksudnya bukan menikmati, harusnya melaporkan. Kan kebanyakan justru masyarakat itu menikmati karena ada balap liar, akhirnya apalagi bulan puasa nunggu buka nih nonton balap liar gitu. Coba kalau masyarakatnya tidak ada yang nonton, tidak ada yang menikmati, mungkin kejadian itu tidak akan ada. Orang yang balap liar nggak ada yang nonton tuh nggak seru, gitu ya Pak ya. Betul Pak Dhani, tapi tentunya sekali lagi pemerintah sudah mengatur aturannya Ya. di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terkhusus lagi nih ada di pasal 310 Oke. di dalam undang-undang tersebut bahwa pengemudi itu tidak boleh menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban. Iya. Korban itu baik korban meninggal dunia ataupun korban kecelakaan, baik itu sakit ringan ataupun berat. Iya, cacat ya. Cacat apalagi itu. Iya, iya. Tapi tentunya pemerintah juga harus bisa mengakomodir. Iya. Ya, jadi Memberikan tadi fasilitas. berikan fasilitas. Tapi saya rasa pemerintah juga sudah banyak memberikan fasilitas. Betul. Tapi mungkin agar ditingkatkan. Betul. Gimana caranya supaya tidak terjadi lagi balap liar? Iya, 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 iya. Ya, jadi yang balapan itu sesuai aturan aja di sirkuit. Ya. Jadi kalau masyarakat yang mau nonton di TV, Ya, nonton atau di lapangan sirkuitnya. atau di lapangan sirkuitnya langsung seperti itu. Iya, 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 iya. Oke, berarti yang harus kita, kalau saya ya sebagai masyarakat, mungkin saya juga punya masukan nih buat pemerintah, buat pihak kepolisian untuk lebih memperbanyak lagi petugas-petugasnya di jalan agar terhindar nih yang namanya balapan liar ya Pak ya. Atau sanksinya Pak, kira-kira ada sanksi yang harus, kayaknya sanksi berat atau sanksi yang sekarang sudah ada di undang-undang kayaknya tidak membuat jerak para pelaku ini Pak. Ya, jadi selama ini pemerintah ini tentunya sudah mengatur aturan kemudian terjadi pelanggaran kan gitu ya. Nah makanya terjadi pelanggaran yang dilakukan dikarenakan tidak taat terhadap hukum ini adalah ya tentunya kita harus punya saran untuk pemerintah sendiri. Apa sarannya? Selain hukuman yang diatur di dalam undang-undang, adanya hukuman penjara, kemudian ada hukuman denda. Mungkin loh ya sarannya adalah memberikan adanya sanksi tambahan. Sanksi tambahannya kira-kira apa menurut Bang Dhani? Kalau menurut saya sih jika ketahuan si pengendara kendaraan ini balap liar, itu tangannya diikat Pak, ininya Pak, diikat, dilem gitu, jadi nggak bisa naik motor selama 10 tahun lah. Jadi tangannya begini aja terus Pak, itu sakit. Karena kalau misalnya ada sanksi denda dan segala macam itu masih bisa dia bayar, sanksi penjara dia masih bisa menjalaninya. Tapi kalau tangannya di sini Pak, itu berat banget. Bapak cebok aja repot nih Pak. Berarti itu sanksi tambahan? Sanksi tambahan dari saya. Itu kalau dari saya orang bodoh Pak. Kalau dari Bapak kira-kira apa? Ya tentunya banyak sanksi tambahan yang bisa diberikan juga oleh di dalam aturan tersebut, ya kan? Mungkin ya sanksi tambahan ini bisa berupa pencabutan izin mengemudi misalkan. Ya. Tapi tentunya juga kita harus melihat sanksi tambahan itu diberikan seperti apa dulu, kan gitu ya. Jangan kita juga tidak boleh memberikan sanksi tambahan, tetapi kita harus memberikan efek jera juga yang paling penting. Ya betul. Gitu. Ya. Kalau masih terus melakukan itu baru. Betul, bisa dilakukan seperti itu. Cabut ininya ya, cabut SIM-nya ya. Cabut SIM-nya, tetapi memang harus lebih digodok lagi aturannya. Sebaiknya seperti apa. Ya, oke. Nah, kalau misalnya untuk yang terus yang mengakibatkan kematian ya, maksudnya si pelanggar yang mengakibatkan kematian, sanksinya akan lebih berat pastinya ya Pak? Tentunya di dalam aturan pasti lebih berat ya.
Tadi tadi saya jabarkan di pasal 310 itu adalah pengemudi tidak diperbolehkan untuk menyebabkan adanya korban, baik korban kematian ataupun korban kecelakaan lain seperti kecelakaan ringan ataupun kecelakaan yang berat. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ya itu tadi, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan semua pihak harus terlibat, bukan hanya dari pihak kepolisian, dari pemerintah, tapi masyarakat yang ada di lingkungan itu. Kalau misalnya ada lagi yang terjadi, langsung lapor ya, bukan ikutan balap atau ikutan nonton atau cuman bikin konten. Karena yang menyebarkan video ini juga kayaknya dia mencoba untuk, sepertinya lumayan ini untuk viral, untuk konten dia gitu, menguntungkan untuk dia gitu. Jadi semua masyarakat harus terlibat. Gitu, sepakat sekali, Mekdani. Ada lagi nih, ini berita bukan tentang orang meninggal tapi orang tawar-menawar, Pak. Jadi kayaknya masyarakat sekarang itu nggak tahu sudah mulai lelah dengan pejabat-pejabat yang datang hanya ngasih uang, terus janjinya ternyata nggak ditepati gitu. Akhirnya ada di daerah Gresik kalau tidak salah, itu ada poster, tulisannya tolak uang coblos 50.000. Tapi nerima kalau misalnya 200.000. Mohon maaf nih, kalau Pak Hari biasanya ngasih berapa sih? 75 ya katanya. Itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Ya. 85. Sama tidak diperbolehkan juga. Iya. Ya kan, jadi begini Mekdani, tadi disampaikan informasi dari Mekdani ya kan, mau poster apapun ya kan, yang sekiranya money politik itu tidak diperbolehkan di dalam aturan KPU saat berkampanye. Ya. Jadi kalau misalkan 50.000, 100.000, 200.000 itu tidak diperbolehkan dalam aturan KPU. Oke. Ya, jadi sehingga masyarakat sekarang harus lebih jeli. Ya. Karena kampanye ini ada 5 tahun ke depan. Betul. Ya. Jadi masyarakat sudah semakin pintar menolak namanya money politik. Iya. Seperti itu. Mekdani juga harusnya seperti itu juga. Oh, saya mah tidak pernah menerima uang 50 atau 200, saya mah tidak pernah, Pak. Kenapa? Biaya kuliah aja untuk anak saya mah terima, Pak. Anaknya kan masih SD. Iya, buat nanti maksudnya. Iya. Ditabung dulu ya. Tapi mungkin ini si masyarakat yang bikin poster ini menurut saya sih ini seperti untuk meramaikan aja kali ya, untuk meramaikan, untuk seru-seruan atau menolak secara halus yang selama ini banyak banget pejabat-pejabat atau calon-calon anggota dewan yang datang memberikan uang, terus akhirnya janjinya tetap tidak ditepati gitu ya Pak. Nah untuk yang bikinnya ini sebenarnya kena pasal nggak sih Pak? Ada hukumannya nggak sih untuk yang bikin poster money politik ini? Artinya kalau saya melihat ini adalah poster yang dibuat adalah sebenarnya untuk menolak ya, bahasa halusnya. Jadi mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menerima uang sebagai money politik saat nanti pemilu 14 Februari. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kalau tadi Mekdani tanya ke saya, ada hukumannya enggak yang untuk bikin poster tersebut? Tentunya ini adalah ajakan. Ajakan ke masyarakat lain untuk tidak menerima berapapun uangnya. Jadi enggak hanya 50.000 aja Mekdani. Betul. Ya, berapapun itu adalah tidak boleh menerima terkait money politik. Tidak boleh nerima cash ya. QRIS bisa ya. QRIS. Canda. Ya untuk masyarakat sepertinya sekarang udah mulai pinter karena ketika Anda salah milih atau ketika Anda terpaksa memilih karena uang, terus pejabatnya tidak mewakili suaranya masyarakat, juga kasihan akhirnya balik lagi semua efeknya kepada kita semua ya Pak ya. Betul sekali. Nah berikutnya nih Pak, bukan akhir ini, beberapa tahun ini itu sepertinya masyarakat Indonesia itu cepat banget kena masalah mental. Bahkan anak-anak sekarang tuh bisa menilai dirinya kalau aduh saya ini kena mental, mental health, saya nggak mau keluar rumah, saya bete dan segala macam. Ada data Pak, 985 itu kasus bunuh diri remaja dan penyebabnya adalah kesehatan mental. Menurut Pak Hari, sebagai pejabat nantinya. Kalau menurut saya, Mekdani ya, artinya
pemerintah sudah mengatur juga, ya, sudah kemudian memberikan fasilitas yang lebih luas, dan ini mungkin akan bisa ditingkatkan oleh pemerintah sendiri supaya menghindari hal-hal tersebut. Ya. Kita harus tahu kenapa terjadi bunuh diri diakibatkan kesehatan mental, kan gitu. Sehingga pemerintah mencoba atau kemudian terus berupaya di dalam kementerian-kementerian yang ada. Betul. Ataupun dinas-dinas nih di pemerintah wilayah sendiri, contohnya di DKI Jakarta. Di pemerintah sendiri ada namanya Kementerian Kesehatan, kan gitu ya. Ada namanya Kementerian Sosial, ada namanya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain. Ini adalah berfungsi, salah satunya adalah mempunyai program agar kedepannya tidak terjadi atau mengurangi, ya, melalui program-program yang ada, misalkan di Kementerian Kesehatan misalkan. Misalkan adanya ditunjuk rumah sakit, adanya psikiater tertentu di rumah sakit itu memberikan binaan. Betul. Jadi jangan ragu-ragu masyarakat yang sekiranya untuk berkonsultasi terkait keluarganya yang ada terganggu kesehatannya, kesehatan mentalnya terutama. Kesehatan mental terutama ini bisa terus dapat dibina oleh pemerintah, dan paling penting adalah pihak keluarga sendiri. Ya. Jadi kita harus bisa komunikasi dengan baik dengan keluarga sendiri, jangan kita berdiam diri. Ya. Konsultasi dengan keluarga, komunikasi dengan agama kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, dan tentunya juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya itu sendiri, memotivasi hidupnya dia. Betul. Dan jangan ragu juga, dan jangan dijadikan hal yang tabu ketika ada keluarganya atau Anda, teman-teman semuanya yang ngerasa, wah mental saya ini mulai terganggu nih. Cari solusinya, bisa ketemu sama psikiater sekarang ya Pak ya. Dari BPJS sendiri itu di cover nggak sih Pak untuk orang yang kan, yang saya tahu nih, saya belum tahu banyak, kalau saya ke klinik segala macam tuh belum ada fasilitas psikiater gitu Pak. Nah BPJS ini bisa nggak sih mengcover untuk yang mentalnya terganggu gitu, bisa ketemu sama psikiater, atau untuk si korbannya bunuh diri ini apakah di cover sama BPJS? Artinya McDani menanyakan adalah ketika ada meninggal dunia terkait misalkan bunuh diri atau mohon maaf gantung diri begitu ya. Jadi BPJS tenaga kerja non upah atau kita bilangnya asuransi jiwa, ini bahasa kerennya, ya kan, mengcover untuk biaya atas kematian tersebut. Ya, jadi pemerintah melalui BPJS tenaga kerja tersebut, ya kan, membuat satu solusi kepada masyarakat dengan adanya BPJS tersebut, memberikan namanya itu adalah insentif, santunan. Kita bisa bilang itu adalah santunan mungkin ya. Nah, tetapi harus juga mengikuti aturan yang sudah disampaikan oleh BPJS. Persyaratannya bisa mengikuti seperti apa. Kemudian kalaupun terjadi meninggal dunia dan harus di-cover oleh BPJS, itu pun juga kita harus melihat apa yang kemudian menjadi penyebabnya. Walaupun penyebabnya itu adalah bunuh diri. Tapi sukses bunuh dirinya maksudnya gitu Pak? Saya nggak bilang gitu. Ya kalau bunuh diri nggak sukses kan kalau nggak sukses berarti cuman masuk ke rumah sakit. Rumah sakit tetap di cover ya Pak? Meninggal dunia dalam kapasitas bentuk apapun itu di cover oleh BPJS dengan tentunya persyaratan tertentu. Jangan sampai McDani sudah memperkirakan, mohon maaf ini sudah memperkirakan terus buat BPJS tenaga kerja, nggak boleh itu, dilarang. Ya. Mulai handphone WhatsAppan, bisa nih kali dapat duit dari bunuh diri gitu. Jangan sampai ya bro, jangan sampai, aman ya.
Tapi ya mudah-mudahan tidak ada lagi tahun ini atau tahun depan mental health ini bisa ditanggulangi dari mulai pihak keluarga, sekolah dan juga pemerintah sama-sama memperhatikan keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Karena ini mempengaruhi juga ke tingkat orang makin narkoba, Pak. Mungkin pilihannya bukan bunuh diri, tapi makin narkoba gitu. Menurut Pak Hari bagusan narkoba atau bunuh diri? Gak usah dijawab Pak itu Mas. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus ya. Kenapa lu? Ada telepon. Halo? Oh, Audi udah di depan. Oh, sebentar, saya jemput. Biasa Pak, istri baru. Sebentar ya Pak. Ini Pak, teman saya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngobrol sama Bapak. Silakan Salaman duduk. gak kita? Ya salaman, saya. Udah. Silakan, sebelah sini. Mau kemana, nyari apa? Cari kursi Pak, lagi Waduh, musim. Pak Hari yang nyari kursi mah. Di mana ya kursinya ya? Wah, Pak Hari lagi apa? Nyari suara ya. Ini namanya Audian Ananta Pak, teman saya. Dari mana temen? Dari? Temen TK. Oh, Temen TK dan Temen juga TK, temen TK. Tapi Jadi- emang wajahnya aja. Ya emang wajahnya ketuanya dulu pernah jadi kesiram air panas. Saat Audi TK, lu Guru SMA? TK-nya, Guru TK-nya Oh, lebih guru tuh. TK-nya. Enggak, sebenarnya kita ini teman model Pak. Jadi dulu saya sama Audi itu pernah masuk Indonesian Next Top Model ya. Betul. Cycle 2. Cuman dia kan eliminasi 5. Nah saya tuh eliminasinya ke berapa ya waktu 1002 ya. Ya belum sempet sih ketemu sama jurinya Pak. Udah diusir, gak cocok muka lu gitu. Ini dulunya model, sekarang juga masih model. Tapi eliminasi kelima ya kalau gak salah ya? Iya, Tahun modal berapa sih? madul Kalau itu sekarang. tahun berapa sih Audi? Sekarang modal madul ya. Modal madul. Oh medok juga ini. Wong Aku Jawa. tahun 2021. Wah bohong nih, dulu kamu nggak model nih ya. Enggak, 2021 benar-benar. 2000? Iya gak sih? 2021. 2021 bener. 2021. Eliminasi kelima, berarti kamu 5 besar maksudnya ya? Iya, 5 besar. Luar biasa. Juara 5 Pak, ini Pak. Luar biasa. Iya, Kang Dani ya. Yang ditanya Pak, juara berapa? saya sih juara harap ya. Harap-harap Juara cemas. berharap. Berharap. Nah yang menarik ini saya dengar ceritanya dari teman-teman gitu. Audi Ananta ini kan di karantina dan lumayan lama ya karantinanya ya. Berapa lama sih? Tergantung yang kayak yang keluar duluan siapa, tapi kalau aku di 5 besar itu total 3 bulan full. 3 bulan full karantina. Ya, Kan karantina itu bener-bener yang nggak boleh berhubungan sama dunia luar, nggak boleh pegang HP juga nggak boleh. gak boleh. Gimana? Kalau Kang Dani pas karantina itu berapa hari? Saya karantina 1,5 itu di Tangerang kota Pak. Yang Di Polres Pak. yang di Kemayoran. Oh itu beda lagi Pak, itu beda lagi. Beda lagi itu. Nah 3 bulan itu kamu ngapain aja selama karantina? Cuci baju, cuci piring, Ini next stop model apa next stop? top babu. Wah babu Enggak. kayak kamu saya bayarnya tiap hari. 3 bulan itu ya syuting sih, lebih tepatnya Iya, tiap hari syuting. syuting. Terus ada challenge foto, catwalk, terus ada ya kelas-kelas kayak mungkin ada kelas makeup waktu itu, terus ada games, terus Oke. sama nganggur. Nganggur tuh maksudnya gimana? Karena kan syutingnya itu di satu apa 2 ya? 2 episode itu 5 hari. Oke. Nah itu ada 1 hari kita gak ngapa-ngapain, jadi kayak kita nganggur banget, terus tanpa HP dengan 18 orang yang punya kepribadian beda-beda. Beda-beda gitu. Cukup
awal-awal ya, Iya. kayak gak pegang HP, karena kan gak pegang HP sama sekali kan. Jadi, aduh. Tapi kayaknya kalau untuk awal-awal sih masih kayak wah semangat gitu. Cuman enggak juga. Oh enggak juga, malah awal udah ngerasain itu. Enggak juga. Jadi mungkin karena dari HP ya. Iya. Karena kan udah kebiasaan pakai HP dan sebagainya. Di 1 minggu, hampir 2 minggu lah. Itu kayak habisnya syuting, kalau emang lagi kegiatan kan emang sibuk, nggak kepikiran pakai HP kan. Iya, Tapi betul. pas udah selesai, Sendiri. ya udah selesai gitu kayak Ngapain jam berarti ya? apa ya? Ini ngapain ya gitu. Jadi Dan masih gabut belum ya, Gabut. Iya, Iya. terus apalagi kayak bangunnya pagi, terus habis itu syuting, berkegiatan, olahraga udah, masak udah, makan udah. Terus kayak ngapain lagi? Lama-lama kayak Tapi kan pasti mungkin stresnya gitu. jadi waktu untuk ngobrol sama teman-teman. Iya juga sih, cuman aku tuh orangnya gak pinter komunikasi gitu loh, gak pinter basa-basi, to Ya, the point gitu. Kalau oke. emang tergantung orangnya lah, kayak aku pengen ngobrol sama kamu, kalau enggak ya kayak aku cuman diem perhatiin aja gitu. Tapi ya maksudnya kan lumayan ini ya untuk kita sebagai manusia yang sudah terbiasa dengan ketika sendiri pegang HP ada hiburannya gitu. Apalagi untuk orang yang jarang komunikasi sama orang lain terus ketemu menghadapi orang lain kan itu biasanya jadi omongan nih buat teman-teman yang lain gitu. Ini orang kenapa sih diem aja gitu, nggak mau gaul sama kita. Terus kalau nggak salah jadinya ada sedikit drama konflik sama temennya. Boleh ceritain nggak? Kenapa? Gara-gara rebutan bulu mata atau? Gak deh, ini lucu banget ya. Mungkin karena di karantina itu emang ada, bukannya kita nggak dikasih makan, tapi kayak dijatah gitu loh. Misal telur untuk 18 orang ya, 1 orang satu-satu. Nah itu tergantung kita kan. Bisa aja kayak kita bikin telur nih, 2 telur ya nanti dibagi berapa orang. Kayak survival aja gitu loh. Oh, maksudnya nggak dijatah satu-satu ini tapi masak bareng-bareng gitu. Iya, masaknya itu bareng-bareng. Jadi sebenarnya kalau dari awal setelah selesai acara itu aku mikir kayak iya ya kenapa kayak dulu harus rebutan, kenapa enggak kayak kita bikin 2 telur mungkin bisa dibagi 10 orang atau bikin 3 telur bisa dibagi 18. Iya. Itu kan lebih kayak kita nggak ada konflik untuk dia, makanya dan itu aku yang memulai. Oh ini maksudnya konfliknya itu iya, karena jadi awalnya sebentar kamu model rebutan apa anggota KPPS sampai rebutan tuh kamu salah masuk kayaknya. Bukan rebutan makanan sih, tapi kayak ada yang mikir mungkin ini anak ini masak segini banyaknya tapi nggak bagi-bagi gitu-gitu loh. Soalnya ya porsi orang makan kan beda-beda. Jadi saat masak itu juga masak sendiri-sendiri? Masaknya sendiri-sendiri, cuman waktu di cycleku itu kebanyakan aku sama ada satu lagi temanku yang bagian masak. Gitu. Nah masalahnya tuh di banyaknya makanan ini ternyata karena kan 18 orang. Nah ini kan model-model ya. Emang badannya kurus-kurus gitu. Terus aku tuh kaget pas masak kayak aku masih lapar kak. Jambret kok niku ketemu anak naga ya ta. Kayak apa itu tadi artinya? Iya ya roaming ya ngengong. Jadi kayak meskipun kurus ternyata makannya banyak gitu loh. Oh jadi ada yang gak kebagi. Oh kamu kebetulan lagi kebagian masaknya. Iya aku masaknya. Terus kan emang aku baginya ya adil, kayak tak lihat porsinya ya sama. Ternyata ada yang kurang, ada yang lu masih lapar. Kayak akhirnya aku terus kan yang masak. Terus dibilang kayak Kak Audi tuh pelit gini kayak gitu loh. Itu padahal saya nanya ya, kangen gak sih sama keluarga saat itu? Kangen, waktu itu kangen banget. Tapi kalau masih 2 minggu awal, sebulan itu enggak, karena tergantung apa ya, kalau aku ini orangnya. Emang keluarga udah gak mau ngakuin kamu kan? Dikeluarin dari WA keluarga ya. Enggak juga sih. Karena kalau 1 bulan itu masih 2 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu awal itu challenge-nya masih oke, terus temennya masih banyak. Dan aku tipe orang yang bisa survive di luar gitu loh. Ya. Mungkin karena ya didikan lah ya. Betul. Kayak harus mandiri gitu-gitu. Jadi aku masih aman. Tapi ketika udah masuk 1 bulan terus langsung lanjut itu kayak mulai
Jambu aku capek Zaigi, aku pengen Apalagi dengan ada pulang. masalah kamu dituduh, Audi ini pelit gitu ya, Audi ini pasti langsung ingat keluarga dan pengen pulang. Iya pengen pulang, pengen cerita gitu. Jadi kayak setelah berkegiatan akhirnya ngapain ya balik ke kamar, yang ada kayak tiba-tiba aja nangis gitu loh. Oh. Nangis di kasur gitu. Iya. Kalau saya sih jadi lebih curiga memang Audi ini bukan pelit sih. Lebih koki yang ngetes makanan, ngetes kurang enak nih. Kurang enak, pas dilihat makannya tinggal dikit. Itu mungkin dulu pas sedih itu kan bisa curhat lewat WA kalau pegang handphone ya. Iya. Ini nggak boleh sama Ini sekali nggak ya. pegang Ini gak handphone boleh sama sama sekali sekali. kecuali misal menang challenge gitu ada hadiahnya. Kadang-kadang ya hadiahnya boleh telepon, tapi teleponnya cuman kayak 2 menit atau 3 menit gitu. Gila ya, maksudnya 3 bulan terus kamu ngadapin masalah kayak gitu, dituduh-tuduh, itu kayaknya berat banget ya bagi kamu ya. Berarti kamu ada ininya nggak sih, ada bersyukur, akhirnya beres juga nih gitu. Awalnya kayak aku ngerasa pas waktu di rumah karantina itu ya biasa aja gitu kan, karena aku nggak tahu dunia luar nih, kita bener-bener kayak habis bertapa aja di goa gitu. Kamu tahu kan masih Jokowi kan presidennya? Takutnya keluar kamu itu bukan Pak Jokowi gitu. Udah ganti. Nah itu kadang-kadang tuh kru-kru tuh, kamu tahu nggak ini tuh diganti loh, ininya diganti, sumpah. Kayak kita nggak tahu apa-apa. Jadi kayak dibohong-bohongin gitu. Nah waktu di rumah karantina aku masih nggak tahu apa-apa kan. Tapi ketika selesai acara aku keluar terus ya buka HP lah ya, langsung set buka IG. Hah, ini kenapa jadi kayak gini? ternyata jackpot. Ternyata nomornya udah mati nggak pernah diisi. Enggak, ternyata banyak yang nagih dari pinjol. Terus juga katanya kamu pernah dihujat netizen ya? Kamu kok banyak dihujat hidupnya ya? Sama temennya, sama netizen, kenapa? Boleh cerita nggak? Jadi mungkin dari tayangan TV itu kan mungkin ya proses editing, tapi orang-orang luar kan nggak ngerti kan ya, karena kan kita syuting 5 hari cuman tayangan sejam, besoknya lagi sejam, jadi hitungannya dari 5 hari itu dibikin 2 jam. Itu ya mungkin orang akan melihat tayangan itu, loh kok yang ini salah sih, ini kenapa dia malah membela diri, padahal kan kejadiannya nggak kayak gitu toh. Cuman itu hanya kita-kita aja nih yang tahu. Dan ketika melihat reaksi banyak orang, ya bukan banyak orang lagi ya, satu Indonesia Raya itu melihat tayangan di TV terus akhirnya kayak menjudge langsung, dan ya namanya netizen Indonesia itu sangat gampang kebakar gitu kan. Ya udah mereka tulis aja tuh mau ngehujat apapun dan sebagainya, itu kayak aku langsung down. Apa yang paling bikin kamu down? Hujatan apa? Kalau mulai bahas keluarga, kayak maksudnya ya udah kamu kalau mau ngejudge itu ngejudge aku aja selama di karantina, mungkin sifatku terlihat jahat atau apa, ya aku aja gitu, ngapain kok kayak mungkin orang tuanya nggak bisa didik kali ya, kok jadi nyalano mamaku gitu. Jadi termasuk yang dihujat itu keluarganya, bukan? Ya bukan dianya aja. Kalau Audinya yang dihujat ya fine-fine aja. Kalau udah bawa keluarga kamu malah kena mentalnya ya. Sebenarnya kalau di aku juga ya namanya manusia pasti kena mental ya kan. Cuman kayak mungkin kita jadi bisa untuk kayaknya aku ntar kalau ada apa-apa aku harus bisa lebih ini loh. Jadi bisa ada evaluasi diri gitu loh. Tapi kalau udah kena ke orang tua kan kayak jambu ya apa? Jambu apa jambu? Jambu ya apa ya? Jambu apa jambu? Jambu, buah jambu. Astagfirullah. Tapi sebenarnya sih ya itu resiko seorang entertainer ya, ketika dia masuk dalam sebuah acara, penonton terlalu dalam, terlalu menikmati sehingga emosinya pun mengikuti gitu, dan itu yang harus kita terima, betul gak sih? Benar. Tapi ya itu awal-awal tuh, apalagi episode yang emang ternyata bikin aku viral itu sampai hampir seminggu yang itu. Yang drama Majoli itu? Iya, drama sama Sarah juga sih itu. Oh Mas Sarah juga? Iya, jadi kita bertiga lah, ini tiga. Ini yang drama tadi, yang masak tadi itu dramanya apa beda lagi? Awal nih ya, aku dijudge itu
dari aku burjo. Bubur kacang ijo. Okay. Sama ya itu mereka bertiga akhirnya dari situ keterusan sampai Jolly keluar, terus aku kayak kelepasan. Emang salah sih, tapi namanya aku tuh orangnya ekspresif. Jadi kalau ada apa-apa ya langsung mengutarakan gitu kan. Apa ngomong apa nanti diedit aja, pengen tahu ngomong apa. Misalnya Jolly jancok atau apa. Enggak. Jadi waktu Jolly tereliminasi karena kan ya orang-orang INTM pageant kayak pada ngerti semua kalau si aku ini ada masalah lah sama si Jolly waktu itu. Jol kita udah baikan, cuman ini minta diceritain ya wis lah ya. Nah, dia itu keluar kan eliminasi. Nah, itu yang momen yang ditunggu-tunggu kita nih para seneng banget kayak kalau dia keluar. Iya, jadi yang tereliminasi adalah Jolly. Harusnya kayak kita musiknya kan sedih, tapi kita itu di bawah langsung yes gitu. Wah, justru malah senang ya. Iya, dan itu kita teriak sampai akhirnya langsung Luna Maya tuh langsung aku ditatap Susana. Dia langsung minta sate 100 tusuk enggak? Wah, itu tuh dari episode itu. Jadi aku tuh menunggu episode itu keluar sampai akhirnya boom, udah langsung trending Twitter hampir seminggu tuh nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Tapi jadi positif apa negatif tuh buat kamu itu viralnya? Ya, apa kamu keganggu mentalnya karena kebanyakan dihujat? Malah tapi peduli hujatan orang, yang penting Jolly kedua lah, jancuk Jolly. Enggak sih, aku lebih ke ya awalnya kayak Jambu ya sedih banget karena kayak hujatannya orang-orang itu menurutku keterlaluan gitu loh, keterlaluan bener-bener sampai bawa internal, nggak cuman keluargaku aja, bahkan sampai kayak teman-temanku semua itu di DM-in dan wes kalau kata orang Jawa wajur lah, hancur gitu lah. Itu ya, hancur banget ya. Itu berarti hancurnya hancur itu ya. Iya itu bener-bener kayak seminggu full aku nangis, aku nggak berani. Awalnya kan masih keluar-keluar tuh walaupun kayak kita harus nyamar lah. Nggak boleh kelihatan kalau kita udah tereliminasi kan. Itu sampai aku nggak mau keluar rumah kayak nangis terus. Tiap hari mata bengkak sampai krunya itu ada yang menawarkan untuk kamu mau nggak ke psikiater gitu-gitu. Karena emang aku jadi sakit akhirnya. Oh, tapi kamu ke psikiater gak pas ngerasa kamu sakit itu? Aku enggak. Kenapa? Aku enggak ke psikiater karena aku udah tahu nih diri aku cuman butuh sendiri, cuman butuh butuh curhat. Iya, gitu butuh curhat, butuh ya udah kalau mau nangis lampiasin, kayak aku enggak mau nahan-nahan gitu loh. Jadi semuanya aku keluarin di rumah. Dan aku butuh ketenangan aja sih. Ya, jadi kalau misalnya Audi ini tahu bagaimana cara menghandle dirinya sendiri. Jadi nggak perlu orang luar untuk menghandle-nya. Betul ya Audi ya? Oh iya, sampai lupa. Sebenarnya Audi mau sini tuh mau ngapain sih? Aku mau menanyakan sih ya, kan karena nggak semua orang itu tahu nih kapasitas kesabaran atau down-nya aku tuh sampai mana, bahkan apa ya, kesehatan mentalnya orang tuh kita nggak ngerti kan. Kalau aku udah tahu nih, kalau aku sedih aku harus apa, aku kalau marah aku harus apa. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Nah, aku tuh pengen tahu nih ya, karena aku sebenarnya nggak pinter-pinter sekali masalah hukum. Aku pengen tahu kesehatan mental itu buat pemerintah ada nggak sih caranya, atau ada nggak penanganan khusus gitu buat para anak-anak remaja yang sekarang lagi aware banget masalah kesehatan mental gitu kan. Ada gak sih cara penanganannya pemerintah atau ikut campurnya pemerintah untuk masalah kesehatan mental? Ya, Audi tentunya menarik sekali ya. Audinya atau ceritanya? Ceritanya sangat menarik sekali. Karena dari tadi Pak Hari itu cuma tertegun gitu. Kan mendengarkan. Ya mendengarkan. Karena kita emang kan harus mendengarkan tidak hanya dari Audi tetapi masyarakat juga. Betul. Seperti itu. Jadi Audi tadi sampaikan bagaimana sih bentuk pemerintah sendiri untuk menangani seperti itu ya. Memang yang paling penting itu adalah menurut saya loh ya, komunikasi dengan keluarga ini yang harus diutamakan. Ya.
terus kemudian komunikasi secara spiritual, ya kan, dengan agama sendiri, ya kan, dengan kita melakukan sholat atau kita melakukan ibadah seperti itu, tentunya pemerintah juga mengupayakan dengan menanggulangi terkait hal-hal tersebut. Pemerintah punya program-program, punya kementerian yang ada, ya kan. Contohnya mungkin contohnya mungkin Kementerian Kesehatan. Ya kan? Melalui psikiater itu mungkin bisa komunikasi dengan baik untuk menanggulangi mental tersebut. Betul. Gitu kan. Karena gini, ada salah satu contoh itu di daerah Cilacap. Ya kan? Ada korban yang diduga itu dilakukan sodomi. Ya kan? Nah, ini banyak masyarakat yang masih malu untuk melaporkan korban tersebut. Ya kan? Ternyata setelah kita lihat berita, baca berita segala macam, itu sampai puluhan ternyata korbannya. Kekerasan seksual ya, itu ya. Jangan sampai ini ke depan adalah yang tadinya korban menjadi pelaku. Kalau tidak diatasi oleh pemerintah sendiri, oleh psikiater. Gitu. Untuk ini ya, untuk nyembuhin traumanya gitu kan. Penyembuhan trauma sendiri. Jadi jangan sampai malu. Ya kan? Jadi dari teman-teman Audi sendiri ataupun Audi sendiri juga bisa mengeluarkan semua apa yang menjadi permasalahan kan terkait mental tersebut, minimal ke keluarga dulu yang paling penting. Betul. Setelah dari keluarga kemudian akan membawa kemana, ya kan? Apakah ke psikiater? Tentunya psikiater ini juga ada di rumah sakit masing-masing kan gitu ya. Betul sekali. Ini pemerintah juga membuka akses itu melalui rumah sakit di wilayah-wilayah tersebut. Begitu. Ya mungkin kalau Audi bisa mendiagnosa sendiri gitu ya. Tapi kalau bisa sih mungkin jangan diagnosa sendiri. Aku ini kayaknya kena mental health. Aku kayaknya kena penyakit mental. Aku bisa nanganinya. Ternyata efeknya nanti ke depannya tidak tertangani. Lebih baik ke ahlinya langsung. Ya itu bener sih. Terus aku aku nonton film Joker, kalau teman-teman kayak mungkin. Yang Batman apa yang Jokernya? Enggak, yang Jokernya. Okay. Yang baru itu kan menurutku sebaiknya nih ya Kak, kalau aku sih aku sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat jelata tuh pengen gitu loh di Indonesia ada kayak, ya emang udah ada sih, cuman kita nggak tahu nih kalau di sana itu si Jokernya ini kan memang dari masyarakat menengah ke bawah yang emang nggak mampu untuk bayar jasa psikolog atau psikiater yang per jamnya kayak gitu kan. Betul. Nah di sana itu dikasih gratis nih, kamu bisa konsultasi, terus dikasih obat kalau emang ada keluhan atau emang ada kamu terdiagnosa ini, kayak enak gitu loh. Jadi mereka di sana kayak kesehatan mentalnya ya terjaga aja gitu. Setuju Pak Hari, mungkin ada dari program BPJS yang untuk konsultasi psikiater aja di cover gitu. Iya, di cover. Iya gitu. Gimana Pak Hari? Ya mungkin terkait yang tadi disampaikan oleh McDani, ya kan, BPJS bisa mengcover itu. Memang ini sudah ranahnya ke dalam kesehatan. Ya, oke. Ya kan? Cuman bagaimana tinggal pihak pemerintah lebih meluaskan lagi jaringannya. Oke. Ya. Jadi kalau tadi bilang Audia, kira-kira bisa atau tidak? Semua bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kajian-kajian tertentu pastinya. Ya. Jadi kembali lagi menurut saya jangan merasa khawatir. Ya kan? Yang paling penting adalah kita konsultasi ke wilayah terdekat dahulu kan, kalau nggak salah ada ya namanya puskesmas, klinik, ya kan. Kemudian ada namanya rumah sakit daerah, kan gitu. Sehingga kalau ketakutan dari Audi sendiri, ya kan, terkait biaya misalkan, ataupun rekan-rekan yang lain. Jadi jangan sampai mereka malu atau kemudian mengurung diri terkait takutnya biaya ini. Ya, jadi saya rasa adalah lebih baik kita segera menanggulangi, ya kan, daripada kemudian ke depannya ini adalah tidak baik. Betul seperti sekali. Itu. Dan juga masukan mungkin untuk pemerintah yang memang ada kayak RT RW lebih peduli lagi sama warganya. Siapa tahu ada warganya yang
malu mau ke puskesmas, membawa anaknya ya, anak saya mah sakitnya tuh sakit mental tapi saya nggak tahu ntar bayarnya mahal dan segala macam, ditangani dulu. Betul, Ya. ini terkait yang tadi McDani bilang ini adalah bagaimana masyarakat mengakses. Ya, Jadi kita sendiri, saya, McDani dengan rekan-rekan yang lain bisa menjadi sebagai pengakses. ya, Ini kan banyak masyarakat yang tidak paham, betul. tidak mengerti bagaimana sih caranya kan gitu ya. Ya, Inilah tugas kita memberi informasi kepada masyarakat untuk bisa mengakses program-program yang ada seperti itu. oke. Mudah-mudahan kamu bisa kebantu apa yang disampaikan dari Pak Hal. Terbantu. Dan mudah-mudahan kamu juga bisa menyampaikan buat teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman yang memang merasa kena gangguan mental health-nya bisa kamu arahkan ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke orang-orang ahlinya lah ya. Siap. Oke, karena sekarang lagi masanya pemilu nih, kita pengen tes nih wawasan politik kamu. ya. Saya nanti akan ngasih kamu beberapa pertanyaan di acara 8 pertanyaan hari. Kamu wajib menjawab 8 pertanyaan. Jika kamu tidak bisa menjawab 1 pertanyaan, kamu wajib untuk ikut aku nonton di bioskop. Wow, pelanggaran. Baik ya, ini dia pertanyaan seputar politik. Yang pertama, siapakah sosok yang pertama kali menjahit bendera merah putih? Istrinya Soekarno. Siapa namanya? Bu Fatmawati. Betul! Luar biasa, Pinter ya. pinter. Iya. Gak jadi nonton. Padahal udah dikasih duit sama Pak Hari nih. Tapi pertanyaan bukan itu. Berapa jumlah jahitan? Biar jadi nonton. Bener ya Pak Hari ya? Iya. Ibu Fatmawati Soekarno. Pinter banget. Yang kedua berharap tidak bisa jawab. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa zona waktu di Indonesia? Ada WIB, WIB, WIT sama WITA. 3. Betul! Coba suruh jelasan. WIB apa? WIB apa itu? WIB? Waktu Indonesia Barat. Wis. WIT? Waktu Indonesia. Wah kamu kena nih gangguan mental nih kayaknya nih. Waktu Indonesia bagian timur. Ya, WITA? Nah ini nih waktu Indonesia bagian Tak tak mampu. Saya juga kalau ditanya ini belum tentu tahu nih. WITA itu apa sih Pak? Apa? WITA. WIB Apa? waktu Indonesia Barat. Timur WITA sama- waktu Indonesia Tengah. WIT waktu Indonesia Timur. Timur. Oh iya. Betul ya? Betul ya? Wah. Sama bingung juga. Wah, lu wah, salah juga nih Salah aku. juga nih. Oke. Kok pada diem ya? Ini pada diam semua juga gak tahu saya yakin. Wah ternyata mereka nggak tahu. Nomor 3. Apa nama pulau yang berada di tengah Danau Toba? Ayo. Ada di Danau. nonton. Danau Toba. Itu apa? Jambu. S dari S. Ayo. Samosir. Luar biasa. Gak jadi nonton lagi. Gak jadi nonton lagi. Gak jadi ya. nonton. Nomor 4. Apa nama burungnya Pak Hari yang di rumah? Bukan itu ya. Apa nama burung dari Papua yang terkenal akan keindahannya? Cendrawasih gak sih? Betul. Baru kali ini saya ada bintang tamu bisa jawab pertanyaan, sayanya bete. Nomor 5. Setiap tanggal berapakah Hari Buruh Nasional diperingati? Ini mah selalu ada di berita setiap hari itu, tanggal itu, bulan Hari burung. itu. Pas Buruh. juga tanggal merah ya? Hah? Pas tanggal merah. Pas tanggal merah pokoknya. Iya. Hari burung
dong dengerku. Buruh, hari buruh. Hei. Ya mikir hari buruh ngapa? Hari buruh itu tanggal Buruh. Jadi nonton bos. Jangan kasih tahu ya. Awas dulu. Bersaing sama gua. Aku tuh lupa antara tanggal 1 atau tanggal 5. Oke. Tanggal 5 gak sih? Itu dijadi pilihan aja. Jadi pilihan aja 1 atau 5 Mei. 5 Mei deh kayaknya. Jadi nonton. Ye. Nonton agak lain. Yang benar adalah 1 Mei. 1 Mei. Tapi tadi dia hampir nebak, bisa nebak. Luar biasa. Jadi jam 9 nonton. Enggak udah lewat. Oke, yang ke-6. Apakah lambang negara Indonesia? Lambang negara. Lambang loh, ini lambang negara. Burung. Sekali Burung aja, Garuda. burungnya sekali aja. Burung Garuda. Kalau nggak bisa jawab, tadi nonton kan udah ya Pak Ari. Ya. Kalau nggak bisa jawab lagi, makan malam. Waduh. Habis Yang nonton, bayarin? Pak Hari lah. Oh, ada kan dana kampanye. Kan tahu nonton makan terus. Pulang maksudnya. Nganterin pulang. Ya nganterin pulang. Oke, yang ke-7. Ini sepertinya akan sulit. Apa yang dimaksud dengan quick count dalam pemilu? Makan malam bersama Quick. Mekdani. Quick. Apaan tuh Pak? Jangan quick. Quick. Kalau quick itu kan cepat ya? cepat. Ya. Count itu hitung. Ya, Oh, jadi ya. dalam pemilu itu Hitung cepat. Bener? Atau apa? Lebih lengkapnya. Betul lah. Jadi Tapi lebih lengkapnya apa? lebih lengkap Itu Pak Hari hitung. dong yang jelasin. Apaan Jadi tuh? lebih lengkap melaksanakan atau melakukan perhitungan cepat Heeh. saat perhitungan suara. Oke. Nanti pas 14 Februari 2024 itu ada namanya quick account. Quick account. Ya, dilakukan oleh lembaga survei yang Ya. ada. Betul. Dan biasanya kalau quick account itu bisa diketahui dari jadwal yang semestinya penyelenggara umumkan, dia bisa lebih tahu Lebih cepat. lebih cepat. Tapi Iya. tentunya ada margin error. Oke. Tidak semuanya kenyataannya seperti yang ada. Oke, dan Oh, dilakukan oleh lembaga-lembaga survei Lembaga-lembaga yang survei independen. yang independen tentunya. yang nggak dibayar juga Pak. Betul. Oke. Kalau dibayar Oh Mekdani, iya, karena kerja mereka. Iya. Kalau sama partai dibayar nggak Pak? Apa Oke, yang- kita langsung aja. Yang ke-8. Aduh. Oh tadi kamu bisa jawab ya. Apa yang dimaksud dengan masa tenang dalam pemilu? Ya terlalu gampang ini. Liburan dulu gak sih? Libur gak sih? Gak ada liburan maksudnya. Masa tenang. Semua KPPS liburan dulu gitu ke Bali bukan. Iya itu maksudnya. Nyerah dong biar makan malam kita. Maksudnya apa ini? Apa yang dimaksud itulah dengan biar Pak Hari Jaya jelasin susah Berarti banget. kamu gak bisa jawab ya. Maaf istriku aku tidak pulang malam ini. Apa yang dimaksud dengan masa tenang dalam pemilu Pak Hari? Jadi supaya dapat makan malamnya, coba Mekdani bisa jelaskan. Saya yang jelasan. Teng, Oke. dereng, nggak? deng, Masa dereng. tenang dalam pemilu itu tidak ada aktivitas kampanye. Oh iya itu Semuanya- maksud aku guys. Kalau bahasa ininya tuh clear area. Clear area, jadi tidak boleh ada atribut Ya, caleg ya. ya. Kemudian tidak ada ajakan memilih. Oke. Ya, jadi Ya. nggak boleh lagi. Karena itu sudah masa tenang, semua mengikuti aturan dari KPU seperti Oke. itu. Tanggal berapa sih Pak? Itu masa tenangnya tuh? Berapa hari sebelumnya? Masa tenang itu adalah 4 hari sebelum tanggal 14, yaitu mulai 11, 12, 13, dan 14 untuk pemungutan suara. Oke, jadi orang-orang yang bikin konten juga nggak boleh bikin ajakan-ajakan untuk coblos siapa coblos siapa. Ya, Oke. untuk ajakan-ajakan tidak boleh nanti mulai jam 00.01 Ya.
tanggal 11 tidak diperbolehkan, 11 Februari. Oke, tidak boleh ngajak orang untuk nyoblos. Tapi kalau ngajak Audi tadi nonton sama makan boleh ya Pak? Kenapa sih kamu gak mau ya? Aku dulu gitu. Oke, itu tadi 8 pertanyaan hari. Luar biasa, kamu pinter loh, udah cantik pinter loh. Gak mau Kayaknya kebetulan sih. Enggak sih, kalau aku lihat dari kamu cara menjawabnya, kamu yakin kamu bisa. Ternyata wawasan kamu di dunia politik luar biasa. Cocok kamu jadi istri aku. Kenapa Pak Hari juga? Astagfirullah nih masih. Astagfirullah. Silakan Pak Hari, ada yang ingin disampaikan Pak Hari? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Audi dan juga oleh McDani, ya kan? Jadi memang kalau saya melihat ini adalah kebutuhan yang paling penting untuk Audi dan tentunya masyarakat adalah bisa mengakses, ya tentunya bisa mengakses terkait program-program apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi remaja. Betul. Dan juga untuk McDani sendiri juga yang pasca remaja, ya seperti itu. Ya. Jadi itu adalah tugas kita semua dan tentunya 14 Februari nanti nih, ya McDani, Audi ya kan jangan lupa kita beramai-ramai datang ke TPS 14 Februari 2024 jam 8 pagi sama-sama bareng-bareng beramai-ramai untuk kita bisa memberikan hak suara kita, hak politik kita. Ya. Karena 5 tahun sekali ini nih, ya kan kita harus berikan hak suara kita cukup 5 menit menentukan 5 tahun ke depan. Betul. Jadi jangan sampai salah memilih yang bisa membuka akses program-program ke masyarakat. Ya, jangan lupa datang 14 Februari, coblos nomor urut 8 dari Partai PD Perjuangan atas nama Hari Mirasdi untuk DPRD DKI Jakarta. Ya. Jadi dengan kita diskusi ini, mari kita bareng-bareng bangun Jakarta untuk kita. Seperti itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Tapi hanya untuk dapilnya Pak Hari, ntar semua orang nyari, wah mana nih kok Pak Hari di sini nggak ada. Akhirnya nggak pada nyoblos. Iya. Jadi sama-sama nih, bareng Jakarta, bareng kita ya. Bareng Jakarta, bareng kita. Untuk pencoblosan Dapil 6. Oke. DKI Jakarta, Dapil 6 itu Jakarta Timur. Ya. Wilayahnya itu pertama Kecamatan Pasar Rebo. Ya. Yang kedua Ciracas. Kecamatan Ciracas. Ketiga Kecamatan Cipayung. Dan yang keempat terakhir Kecamatan Makassar. Ya, oke. Jadi semua yang ada di 4 kecamatan ini kita coblos Hari Mirasdi. Oke. Nomor urut 8. Ya. Partai PDI Perjuangan. Ya, mudah-mudahan Pak Hari suaranya banyak banget. Amin. Dan terpilih dan mewakili kita semuanya. Terima kasih Audi, cerita kamu terus juga inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah puas dengan jawaban dari Pak Hari? Puas dong, puas. Okay. Karena kan kayak itu penting banget buat generasi sekarang yang aware banget masalah kesehatan mental. Ya, supaya nanti ke depannya melahirkan kan untuk sebagai yang cewek kayak ini lebih bagus nih generasinya gitu. Iya, amin. Kamu ininya di daerah mana nanti nyoblosnya? Wah, saya kan pulang ke Surabaya. Oh, berarti daerah Surabaya nyoblosnya. Oh, Surabaya. Sama, berarti kita bareng ya. Bareng-bareng no. Tiba-tiba pindah Surabaya padahal Depok. Terima kasih banyak Audi Ananta. Sama-sama. Sukses ya dimanapun kamu berada. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman masyarakat Indonesia, itu tadi kantor urusan apapun bersama Audi Ananta dan juga Pak Hari. Nanti kita akan balik lagi masih di KUA, kantor urusan apapun. Semua masalah selesai di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Saya Hari Mirasdi SHMH, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6.
meliputi Kecamatan Pasar Rebo, Makassar, Cipayung, dan Ciracas, nomor urut 8. Program yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, pertama yang sudah berjalan adalah program BPJS Tenaga Kerja Non-Upah. Yang kedua adalah program Indonesia Pintar, yang dimana pemerintah sudah mengeluarkan ratusan ribu terkait program Indonesia Pintar itu sendiri. Yang ketiga adalah ambulan gratis, di mana masyarakat bisa menikmati ataupun menggunakan ambulan secara cuma-cuma tanpa harus dipungut biaya sedikit pun. Yang keempat kemudian adalah program advokasi atau yang dikenal kita adalah pendampingan hukum, sehingga masyarakat semua bisa berkonsultasi tentang masalah hukum. Yang kelima adalah ke depan bagaimana kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di DKI Jakarta, tentunya harus berbasis kerakyatan, mengawal transparansi dan membuka akses seluas-luasnya atas program pemerintah yang ada di baik di DKI Jakarta ataupun di pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat DKI bisa menerima program-program yang ada. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 jam 8 pagi, mari ramai-ramai datang ke TPS untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Juga pilih saya, Hari Mirasdi SHMH, Dapil DKI Jakarta 6, Kecamatan Pasar Rebo, Makassar, Cipayung, Ciracas, nomor urut 8 dari PD Perjuangan.